Ini rasanya nggak kalah loh dengan Oke. tempe kedelai. Tempe kedelai ya. Heeh. Tidak kalah dengan tempe kedelai Iya, rasanya. tempe kedelai. Baik, kita ketemu lagi di rubrik Ruang Ngobrol Asik, dan kali ini kita undang tamu yang sangat istimewa, Pak Kusno, dan juga dengan topik yang juga sangat relevan untuk situasi saat ini, yaitu tentang bagaimana UMKM bisa tetap bertahan dan terus mengembangkan inovasinya dalam situasi pandemik saat ini. Nah, sudah hadir di tengah kita Pak Kusno, aktivis UMKM dan sekaligus juga dengan produk-produk yang sudah dibawa oleh Pak Kusno. Silakan Pak Kusno untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Mas Wahyu Ya. atas kesempatan yang diberikan kepada saya membahas bincang-bincang di ini apa rubrik ya, tentang UMKM yang pada saat ini di sekitar kami teman-teman UMKM itu jumlahnya ada ratusan. Tapi setelah kena badai pandemik ini ini hampir 50% berkurangnya. Hampir 50% Betul, berkurang. Ya. Soalnya sekarang jujur aja, orang yang dicari makan. Nah, sekarang makanya sekarang yang bertahan tuh kebanyakan UMKM makanan berbasis ya. Makanan. Kalau yang basis apa namanya, craft, seni, ya, fashion itu mungkin di nomor 2 kan. Sekarang pertama itu perut dulu, urusan perut. Dan saya sendiri juga dulu mengalami seperti ini. UMKM, saya UMKM jurusannya itu sebenarnya UMKM seni. Oh gitu. Awalnya seni ya. Saya dulu kan batik, terus ekoprint. Terus setelah ada badai pandemi ini, kami putar otak. Pada saat itu saya ingat apa yang bisa kami kembangkan aneh, sebenarnya aneh bukan aneh, koro, unik ya. Saya ingat koro, waktu itu tanaman itu sudah tanamannya punya Mbah Buyut dulu, udah lama ya. Ini mungkin namanya kalau di tempat saya koro pedang. Ada koro pedang, koro mantri, koro loke, koro begok, sampai ada di Madura orang koro bagong ya namanya. Nah, itu koro bagong. Ternyata tanaman ini sudah akrab dengan dunia perabonan. Oh, gitu. Di Boyolali, di Solo Tigo hanya sebatas itu. Abon paling larinya ke ternak. Nah, seiring berjalannya waktu, saya koro pedang, saya masih buta waktu itu. Saya hanya tahu ini koro. Ini gimana caranya? Saya utak-atik, terus saya jadi ingat kalau saya mau bergerak, saya harus merangkul kalangan akademisi. Paling tidak kita dengan kampus. Gitu. Oke, sebentar dulu dipotong sampai sini dulu. Sejak kapan Pak Kusno memulai UMKM yang bergerak di bidang makanan ini? Sebenarnya waktu itu kami bareng dengan UMKM seni. Tapi waktu itu fashion kan masih ini ya, rame. Ini contoh produknya seperti ini ya, ekoprint dan karena waktu itu kayaknya rame fashion, yang makanan ini saya sambil lalu. Sebenarnya koro itu sudah saya atik dari dulu gitu loh. Waktu itu sudah saya atik. Saya tuh belum ketemu formula yang pas. Terus perguruan tinggi juga belum ketemu. Seiring berjalannya waktu itu ada acara fashion show di Kutai Kartanegara di Tenggarong sana. Saya berangkat ke sana ketemu orang Jogja, nggak taunya orang Jogja itu profesornya dari UST. Iya. Kebetulan Pak Yakobus ya, Pak Yakobus Sunario, di ahlinya
tentang koro pedang itu di UST. Saya ngomong-ngomong, lah Pak, saya pernah Pak ngutak adik koro itu. Gayung bersambut. Nah ini jalannya. Waktu itu saya dirangkul, ya wis kita sama-sama mengembangkan urusan ilmiah ada di kampus. Saya eksekusi di lapangan. Jadi dari hulu hilir tentang koro pedang itu saya yang ngurus untuk ilmiah kampus. Makanya setiap produk kami ada tulisan di bawah binaan ini ya. Binaan UST. Contohnya seperti ini. Nah, ini tempe. Ini tempe kalau orang Jawa semangit ya, belum jadi besok baru bisa digoreng. Tapi kalau yang seneng ini rasanya nggak kalah loh dengan tempe kedelai. Tempe kedelai. Ya. Tidak kalah dengan tempe kedelai rasanya. Tempe kedelai itu. Itu nama mereknya Teger, Pak Teger ya. Kami punya produk Teger. Itu dengan filosofi karena artinya apa Teger itu? Ini produk kalau asal saya kan Bulutan ya, Bulutan Wonosari. Kebetulan Teger itu T-nya itu tempe, ger itu mengger itu tinggi. Pas dengan filosofi tinggi ya, Gunung Kidul tinggi, jadi tempe mengger. Dengan ikon jadi tempe mengger ini semua produk food makanan yang punya saya saya kasih Teger food, baik itu makanan dari koro pedang maupun produknya apa saja toh Pak? Sebenarnya selain koro pedang itu kami juga bikin sirup mengkudu. Sirup mengkudu itu kan sirup mengkudu. Ya, sirup mengkudu. Terus ada sirup jambu mete, itu pernah kami bikin. Terus sirup jambu mete juga kami bikin, tapi kami lebih fokus ke koro pedang. Ke ini ya, ke koro yang berbahan. Ya, berbahan. Waktu pertama kali saya tuh mulai tahun 2000, belum lama Mas, 2019. Yang benar-benar saya bergerak total di koro pedang itu 2019. Waktu itu juga kami kesulitan bahan baku. Karena waktu itu tanaman ini di Gunung Kidul yang mengusahakan bisa dihitung dengan jari. Daerah Girikarto, kalau dari sini Girikarto Panggang ya, Panggang. Saya waktu itu dapat di sana, tapi kelas di sana itu hitungan hanya beberapa kuintal, itu kan cuma produksi untuk beberapa saat sudah habis. Saya dengan berbagai cara gimana saya mesti tiap hari produksi dengan bahan baku, saya dapat informasi sampai ke Jawa Timur, Lampung, itu yang paling banyak. Jadi sementara ini kami masih disupply dari Jawa Timur, terutama di Bondowoso, Lamongan, sama di Sumatera, di Lampung. Kalau produk-produknya Pak Kusno sendiri sudah dipasarkan sampai mana saja? Yang untuk yang paling jauh kemarin ke Mataram. Mataram. Tapi Mataram kami produk yang awet ya, macam keripik. Ini keripik sebenarnya persiapan ini kan belum ada belum ada tiket, label dan lain-lain. Ini karena ini sebenarnya produk baru pengembangan dari tempe dan kecap. Kalau tempe ini kan prosesnya aja lama Mas, dari nol sampai jadi tempe kan prosesnya 5 hari. Soalnya kalau nggak 5 hari, ini kandungan HCN-nya kan tinggi Mas. Contohnya koro seperti ini ya, bijinya ini kalau masih seperti ini HCN-nya tinggi Mas. HCN itu sianida ya. Bisa makanya dengan proses perendaman 5 hari jadi tempe yang kandungan protein dan gizinya tidak racun yang mematikan ya. Setelah jadi produksi ini, kalau protein di kedelai itu 35, ini 30%. Sudah mendekati ya. Betul. Sudah mendekati, dan produk turunan ini banyak sekali ternyata. Ya, saya kasih contoh, ada kecap, ada bakpia. Kalau sudah jadi tepung, itu bisa menjadi apa saja ya. Bisa apa aja, terserah yang mau memanfaatkan. Tapi yang saya kembangkan tetap di tempe dan kecap, yang jadi andalan kami, yang selama ini penjualannya kenceng gitu loh. Kecap sama tempe. Kecap dan tempe. Ya. Kalau di Gunung Kidul sendiri bagaimana Pak? Ini kalau
persaingan dan sebagainya, atau UMKM lain yang bergerak yang kurang lebih sama dengan Kebetulan yang dilakukan Pak Kusno? Kalau selama ini tempe koro itu sebenarnya sudah ada, dibungkus pakai daun. Tapi skalanya skala apa ya? Rumahan, home industry. Home industri, dan skalanya itu angin-anginan gitu loh. Pas ya. ada koro ya keluar. Nah, makanya dengan saya kemas seperti ini, terus gimana caranya tiap hari ada, kan nanti ke depannya saya membidik untuk oleh-oleh gitu. Oleh-oleh Gunung Kidul, kesinambungan juga ya, kesinambungan juga. Sebenarnya sudah ada banyak yang memproduksi ini, tapi skalanya skala home industry ya. Terutama simbah-simbah yang bikin tempe dibungkus pakai itu serbuan, itu kebanyakan malah dari Mogiri, Mas. Yang dibungkus dengan daun. Tapi itu asli Gunung Kidul tuh hanya ada tuh di Girikarto, itu hanya 2 orang yang bikin. Nah, waktu itu saya pernah juga ngadakan pelatihan buat anak-anak muda. Nah, dari 11 yang pelatihan di tempat kami, sekarang sudah 3 yang sudah memulai memproduksi. Ya, tapi bahan baku masih dari saya. Tapi dia juga saya ajarin untuk budidaya koronya. Nah, ini menarik juga, Pak. Kalau anak muda muncul ketertarikan dengan UMKM berbasis tempe, ini menarik. Sejauh ini anak-anak muda dari Gunung Kidul sendiri atau justru dari Gunung Kidul sendiri? Dari Gunung Kidul sendiri. Itu dari komunitas guru mengabdi. Ada beberapa guru membuat komunitas guru mengabdi. Dia tuh mau mencetak anak-anak muda tanpa membebani orang tua untuk membiayai dirinya sendiri, dididik untuk jadi pengusaha tempe. Salah satunya kemarin di pelatihan di tempat saya, dari 11 orang itu yang nyantol 3 orang. 3 orang. Ya. Jadi sudah ada bibit-bibit 3 orang. Ada kader ya. Kaderisasi. Sudah ada kader yang akan meneruskan. Untuk koro pedang ini. Dan koro pedang ini unik, Mas. Uniknya di mana nih? Unik kalau untuk pertanian, bagusnya untuk tumpang sari dan lahan-lahan marginal. Lahan marginal. Kalau lahan subur ditanam ini eman-eman sebenarnya. Bagusnya harusnya tumpang sari. Tumpang sari itu lahan-lahan tidur yang ini istilahnya dilempar aja tumbuh. Ya. Dilempar aja tumbuh ini. Perawatannya terlalu mudah. Rumit ya. Udah beberapa petani di Gunung Kidul ini ya. Saya tidak menjanjikan, tapi saya kasih benih untuk ditanam. Nanti gimana, Pak? Hilirnya nanti biar kami yang menangani. Kalau enggak, kalau sudah banyak, tolong beberapa kelompok tani ini panjenengan, siapa yang mau saya didik untuk membuat produk dari koro pedang ini. Artinya kan selama ini rumahnya Pak Kus itu lalu menjadi semacam laboratorium sebenarnya ya. Kebetulan lalu dari juga anak-anak mahasiswa dari kampus juga datang ke sana. UPN terutama UPN dan UST. Yang dilakukan teman-teman mahasiswa ini apa, Pak? Kalau penelitian kebetulan utak-atik koro pedang ini dan sorghum. Dan sorghum. Iya, tapi kalau kebanyakan memang koro pedang. Iya. Sorghum sebagian karena rutin mereka datang ke rumahnya Pak Kus. Rutin, kebanyakan kan tugas akhir. Skripsi, magang. Terus kapan itu ada. Berarti Pak Kus melahirkan sarjana-sarjana pertanian ini. Iya. Sebenarnya mereka sendiri yang Kami hanya kita sama-sama belajar. Ya, kalau mau hidup di pinggir hutan. Tempat saya kan di pinggir hutan, Mas. Kendalanya apa sih, Pak, kalau memproduksi koro pedang menjadi bahan baku gitu? Kendala-kendala apa yang selama ini dihadapi oleh Pak Kus? Kalau untuk saat ini kendala yang paling utama memang ya bahan baku. Tapi sekarang karena dengan ketersediaan bahan baku yang masih jauh di Jawa Timur maupun di Lampung, itu kami berusaha beberapa pelaku-pelaku di DIY, terutama yang pernah difasilitasi UST, itu kami rangkul, kita bikin macam kelompok. Sekarang sudah berkembang ke asosiasi, sudah nasional. Ya. Kebetulan kami pengurus ngurusi Litbang ya, AKPN,
Oh, di tingkat nasional sudah ada ya. Asosiasi Koropedang Nasional. Kemudian kami di situ bidang pengembangan itu dan pengolahan itu saya. Kenapa saya mesti pakai asosiasi? Karena menyikapi bahan baku, Mas. Oke, betul. Kalau kita mau produksi terus, bahan baku mesti harus siap. Dan juga kalau kami menyuruh petani menanam tanpa ada produksi di sekitar situ, nanti kan juga kasihan petaninya. Diprotes juga lah petani. Iya. Makanya sebaiknya memang kalau kita mau mengembangkan koropedang ini, kita juga harus kita bikin di situ paling tidak ada satu pengolah. Baik itu pengolah untuk makanan ternak atau makan manusia. Ini sebenarnya dari hulu hilir kepake semua. Iya, kepake semua. Ini koropedang ini. Ini Pak Kus ini kan sudah dari lokal kemudian menasional juga ya. Secara nggak langsung sudah menasional. Nah, sejauh ini peran pemerintah daerah apakah sudah memberikan sesuatu atau mendukung sesuatu pada Pak Kus itu bagaimana, Pak, selama ini? Peran pemerintah daerah itu sudah ada walaupun persenannya kecil ya. Selama ini yang aktif tuh justru saya, bukan pemerintahnya. Waktu ini ceritanya lucu. Saya waktu pertama kali memproduksi tempe ini, kebetulan Ibu Lurah kami kan baru. Nah, Ibu Lurah itu waktu itu kan asistennya Bupati. Bu Badinga. Iya, waktu itu kami bikin, belum kami kasih label, kasih ke Bu Lurah, nggak tahu sama Bu Lurah dibawa ke kabupaten. Sebenarnya yang jemput bola tuh malah dari kami, bukan menjemput pemerintah. Menjemput pemerintah, bukan. Ada potensi-potensi seperti ini. Ya, kami tidak tidak melupakan jasa pemerintah daerah, tapi walaupun persenannya kecil, tapi ya maklum ya, kalau dinas itu kan segala sesuatunya kental dengan seremoni. Jadinya saya ambil sisi positifnya aja. Tidak pemerintah menjelek-jelekan enggak mungkin kalau jelek atau enggak tergantung kita sendiri. Rubrik juga enggak menjelek-jelekan pemerintah gitu ya. Enggak. Jangan, Mas, jangan. Ya kayak seperti saya sendiri kan berpedomannya gini, kalau barang saya enggak laku berarti yang salah saya. Saya bukan pemerintahnya bukan pemerintah. Pemerintah kan hanya memfasilitasi. Syukur-syukur pemerintah borong, monggo. Ya, matur nuwun. Jadi malah tujuan saya itu kalau bisa ini sebenarnya bagus ya ke depan untuk oleh-oleh. Selama ini kan hanya tiwul, gatot. Kelengkapannya kan seharusnya ada kasih tempe, nanti dikemas sedemikian rupa. Ya, walaupun ada pandemi seperti ini kan nanti tetap ya berlalu, badai itu pasti berlalu. Betul. Nah, ini Pak Gus, kalau dalam situasi pandemik ini ya Pak Gus ya, apakah Pak Gus punya strategi-strategi tertentu untuk melakukan pemasaran atau marketing terhadap produk-produknya Pak Gus ini? Sejauh ini apa yang dilakukan Pak Gus? Sejauh ini saya lakukan untuk marketing ini, semua itu saya pandang sebagai pasar, Mas. Semua. Iya, saya nggak memandang itu kelompok Ibu RT, kelompok ABC, kan banyak itu. Saya lihat, saya hitung itu semua pasar. Semua pasar, ya. Sampai kebetulan ada beberapa komunitas itu. Komunitas sudah ada yang bikin sama, hampir mirip sama, tapi saya nggak mikir dia sebagai kompetitor, bukan mitra, bukan pesaing sebenarnya ya. Saya pasar, semua pasar, Mas. Tetangga tuh pasar, ya, tetangga sekitar tuh pasar, orang kantoran juga pasar. Yang penting kita mengemas barang kita tuh bisa laku. Saya gunakan yang ada, misalnya sosial media. Sosial media kan ada gencar, itu saya pakai. Pasar konvensional masuk, terus dari mulut ke mulut saya pakai. Setiap saya ketemu orang baru, mesti saya bicarakan koropedang. Nanti kalau koropedang sudah bicara sudah ramai, sudah sampai masuk itu, masuk ke produk.
Saya punya produk seperti ini. Duh, ini bagus ini. Nah, dan juga pertama kali saya masuk ini hampir 60% kalau perusahaan besar itu untuk iklan ya. Saya 60% saya waktu itu pernah produk pertama kali saya masuk ke promosi itu saya bikin 100 kilo koro. Itu ya saya kasih. Oh gitu, untuk promosi ya, sebenarnya promosi. Ya. Dirasake. Kok enak seperti itu. Ya syukur sekarang sudah sampai Jakarta. Kebetulan beliau yang sudah merasakan tempe saya itu karya Pak Teten di Kementerian UMKM juga pernah ngicipi kecap saya dan tempe ini. Gitu. Tempe Koro Padang ini. Di pusat, di pemerintah pusat. Sebenarnya juga pemerintah itu kalau kita aktif, pemerintah juga memperhatikan. Tapi selama ini belum kami ambil, Mas. Saya masih kira-kira masih bisa kami lakukan sendiri. Soalnya gini, kalau saya mau pamer ke pemerintah, minta gitu ya, minta. Kalau belum ada yang dipamerkan, minta apa? Nanti malah kami diketawakan. Action dulu. Nanti gampang. Kalau saya sudah maju, saya sudah beberapa perbankan sudah mendekati saya. Menawarkan pinjaman usaha ya. Sudah beberapa perbankan mendekati saya untuk mengembangkan ini. Tapi saya nggak gegabah. Benar dia nawani utang dan tidak punya tanggung jawab. Tanggung jawab mengembalikan. Yang penting saya memasyarakatkan dulu. Selama ini kalau kita bicara keuntungan saya ini masyarakat biar tahu dulu. Masyarakat ini tempe Koro Padang itu nggak kalah dengan kedelai. Ya. Tapi saya nggak mau menyaingi kedelai. Kalau saya menyaingi kedelai, impossible, Mas. Tempe kedelai itu sudah sejak lahir sudah. Saya hanya sebagai pendamping aja. Nah, saya selalu menyampaikan ke rekan-rekan, kamu jangan sekali-kali menyaingi tempe kedelai. Keliru kamu. Kalau saya punya tempe Koro hanya sebagai pendamping, pemanis. Nah, biarkan mereka tempe, kita hanya sebagai pendamping. Kita punya style sendiri-sendiri. Itu sedikit banyak kan. Kalau saya menyerang seperti itu kan kami berarti menyerang. Enggak. Ya. Kami enggak. Hanya ini loh, apa namanya? Ini loh Koro. Jenis lain gitu ya untuk alternatif ya. Selain dengan UST ada pihak kampus lain, UPN. Ya, UPN dan UGM atau UPN, UGM juga beberapa kali datang ke kalau kami. Kalau bentuk kerjasama itu dalam seperti apa? Dalam hal seperti apa? Dengan UPN misalnya, apakah hanya konteksnya kalau UPN kerjasama penelitian dan tempat magang, tempat magang. Sebagai tutor ya. Tutor tentang Koro Padang ini, mahasiswa itu. Kak penelitian kan mereka kan bahasa kampus. Iya. Itu kami perkenalkan dengan bahasa petani. Kita sinkronkan. Kalau gitu. Dengan UGM kalau UGM beberapa kali mendekati saya. Ya di sinilah ego sektoral itu. Ego sektoral, ego kampus. Ya, ego kampus. Saya itu mau waktu itu UGM menawari saya, tapi saya kan juga sudah pernah komit dengan UST pertama kali. Ini kode etik. Ya, menghargai kerjasama sebuah malah seharusnya tuh pihak kampus tuh saling kerjasama untuk demi kepentingan masyarakat seharusnya kerjasama gitu loh. Bukan seperti saya ini ditarik sana tarik sini. Oh gitu. Iya sih. Kadang kan justru kita pelaku UMKM yang bingung nantinya ya kalau harus dari sana tarik sini. Sekarang yang penting jangan takut gagal aja, Mas. UMKM itu kuncinya jangan takut gagal. Kita takut bayangan gagal ya gagal terus gitu. Iya. Terus sejauh ini bagaimana Pak? Apakah tadi saya lihat ada produksi kecap. Kecap ini apakah juga sudah sampai keluar Jawa begitu Pak? Kecap keluar Jawa juga. Rio Jakarta, ya? Kalau Jakarta itu nggak usah diceritakan ya. Sudah masuk Bali dan Mataram. Itu. Apa bedanya dengan kecap kedelai yang kedelai kalau seperti sama ini? Kecap itu pada dasarnya sama, cuma bahan bakunya dari Koro.
Proses dengan kedelai itu sama. Sama. Cuma bedanya ini kecap koro, bahannya koro bukan kedelai. Gitu. Hanya beda bahan aja artinya. Sama, sebenarnya dengan kedelai itu sama. Cuma bahan bakunya aja yang beda. Iya. Prosesnya, ukurannya, terus cara-cara bikin udah mirip. Cuma yang kami bedakan kalau di kecap saya ini, saya banyak rempah-rempahnya. Oh, banyak rempah-rempahnya. Rasa rempahnya lebih kental di sini. Berapa lama Pak Kus bisa menemukan formula produk, misalnya taruhlah formula kecap ini rasanya menjadi seperti ini, itu butuh proses berapa lama itu, Pak? Proses ini berjalan terus, Pak. Oh, berjalan terus. Iya, berjalan terus. Setiap hari selalu ada yang ditemukan hal-hal yang baru. Pada dasarnya kan saya waktu itu terinspirasi kecap kedelai aja. Kecap kedelai itu dibikin seperti ini, berarti kan koro bisa. Hanya seperti itu, Pak. Prosesnya sama, lewat fermentasi. Kalau kecap kan fermentasi 3 minggu, itu sudah bisa diolah. Ya. Nah, ini cuma kendalanya di sini. Kalau kita produksi kecap yang bahan-bahan cair, untuk di kita Gunung Kidul, kita nggak bisa pakai air kita. Oh, air ya, kendalanya air. Soal air. Kita pakai air non sewu, maaf, ini pakai air kemasan. Nggak bisa air kita dipakai produksi untuk cair-cair gini. Ya, karena betul. kandungan kapurnya tinggi ya. Begitu. Kelemahannya kalau kandungan kapur tinggi itu nggak bisa untuk diawetkan. Kalau ini dalam situasi sekarang Pak Kusno, situasi pandemik, apa yang bisa disarankan oleh Pak Kusno terhadap para pelaku UMKM bukan hanya di Gunung Kidul tapi di seluruh Indonesia? Di masa pandemi ini yang penting kita hati-hati. Hati-hati itu banyak ya. Dalam hal hati-hati itu pemerintah suruh prokes. Kita kalau sudah kita melangkah itu enak, rasa aman. Jangan takut jatuh biasa, waktu kecil waktu berjalan juga jatuh. Terus cari-cari terobosan yang kira-kira banyak barangnya di kita tapi belum dieksploitasi sedemikian rupa. Itu peluang yang besar sekali. Banyak kok sebenarnya bahan-bahan kita yang kalau dipoles jadi barang ya. Jangan mudah tiru-tiru ya. Kalau nanti misalnya dalam arti contoh misalnya tiwul kabeh melu-melu tiwul. Nah, seperti itu. Produknya sama semua ya, nanti. Sama semua nggak apa-apa. Tidak ada kalaupun seperti misalnya sama bagi wilayah. Bagi wilayah, bagi sasaran konsumen. Ya, itu perlunya komunitas, asosiasi, kelompok. Itu seperti itu, Pak. Kan untuk memudahkan juga bahan baku, akses pasar, akses modal. Kalau kita sendiri kadang-kadang bingung. Artinya gitu perlu membangun jejaring jejaring. Itu perlu sekali. Terus jangan alergi dengan perbankan. Kan banyak juga dari teman-teman itu alergi dengan perbankan. Jangan itu memang irama program pemerintah memang ada untuk itu seperti itu ada, nggak apa-apa. Tapi yang penting kalau sudah masuk ke ranah perbankan ya yang tertib gitu loh. Ya. Kalau nggak tertib ya memang bangkrut juga akhirnya. UMKM itu juga belajar pembukuan kecil-kecilan yang dipisahkan ini. Ini untuk disiplin dengan administrasi. Walaupun sekecil-kecilnya, usahakan kita tuh setiap hari harus masuk, ada duit masuk, entah itu berapapun, itu biasakan masuk. Kalau saya biasakan seperti itu. Siapa tahu nanti tiba-tiba ada petani, Pak, aku sudah panen. Nah, kita kan butuh pasif. Pasif ini ya. Itu seperti itu. Iya. Waktu pertama kali saya memulai ini dulu juga seperti itu. Saya itu bahan baku kelimpungan, sedangkan permintaan tinggi. Ya, terasanya di situ. Nah, sekarang kalau untuk bahan baku kami sudah nggak khawatir lagi. Kami punya asosiasi. Iya. Wah, ini sudah nggak terasa ini Pak Kus.
pembicaraan kita sudah 30 menit. Dan nampaknya memang waktu yang menentukan memutus pembicaraan ini. Tapi sekali lagi terima kasih Pak Kus sudah hadir di rubrik dan banyak ilmu yang dibagikan, dan semoga apa yang disampaikan Pak Kus juga akan berguna bagi kawan-kawan para pelaku UMKM. Barangkali dari Pak Kus ada 1-2 kata untuk para penonton rubrik. Closing statement ya. Closing statementnya, iya. Monggo kepada pemirsa, kalau mau bicara-bicara tentang Koro Pedang, silahkan datang di tempat saya di Pulutan, Desa Pulutan, RT 5 RW 1. Tanya Pak Kusno ya. Yang bikin tempe koro sudah Pulutan sudah tahu semua. Hanya satu-satunya. Satu-satunya tempe koro ini. Kan juga kepada adik-adik mungkin yang baru lulus, kalau mau belajar bikin tempe nggak apa-apa, datang ke tempat saya. Saya terbuka. Soalnya di rumah juga siapapun. Soalnya anak-anak mahasiswa juga banyak yang belajar di tempat saya. Jadi ada temennya gitu. Iya, betul. Belajar bersama itu lebih menyenangkan. Ya. Tapi yang penting ya maklum nanti tinggal di desa. Di tempat kami di pinggir hutan jati. Tapi cocok kalau untuk bikin mengembangkan Koro Pedang, mau apa kreasinya seperti apa, silahkan. Koro Pedang ini sangat menjanjikan. Oke. Terima kasih Pak Kus. Terima kasih para pemirsa, kawan-kawan yang sudah menyaksikan rubrik kali ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Kus. Tidak perlu closing lagi dari Pak Kus atau enggak? Bersama awan, bersama malam, berbagi kabar terang dan harapan. Bersama bulan, bersama bintang, semoga kita bertemu di lain kesempatan.